Hai guys, welcome back to my channel Spiger007. Oke teman-teman, jadi tadi itu ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mereka bertanya masalah tentang dana darurat. Jadi di momen kali ini teman-teman kita akan membahas tentang dana darurat dan bagaimana bisa merealisasikan dana darurat tersebut agar kalian bisa langsung melakukan prakteknya atau melakukan investasi agar kalian bisa mendapatkan dana darurat tersebut ya teman-teman. Jadi sebelum aku lanjutin videonya, don't forget to like, share, subscribe, and comment, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman. Jadi aku akan beritahu kalian apa sih dana darurat itu. Hai everyone. Jadi kalimat dana darurat atau dana darurat itu dahulunya sering kita lihat hanya melalui artikel saja atau di istilah-istilah perencanaan keuangan. Tetapi setelah pandemik datang, kita baru menyadari betapa pentingnya dana darurat itu untuk mempersiapkan segala sesuatunya ketika kita ditempatkan pada posisi misalnya nih kalian dirumahkan atau mendapatkan PHK dari tempat kerja kalian, sebagaimana yang terjadi seperti saat ini teman-teman. Jadi contoh nyata yang bisa kita lihat bagaimana dana darurat ini bisa berperan sangat penting ketika kita telah dirumahkan. Jadi ini menjadi seperti penyelamat kita pada saat kita mengalami PHK atau pemutusan kerja teman-teman. Jadi mungkin di antara teman-teman bertanya atau masih bingung, kenapa sih dana darurat ini sangat penting? Entah itu setelah kita mendapatkan pengalaman atau experience seperti sekarang ini setelah pandemik datang, ataupun nanti setelahnya. Jadi di sini aku bakal nge-share mindset aku betapa dana darurat itu sangat penting, entah kedepannya itu ada pandemik atau momen seperti ini atau enggak. Karena ini sangat penting banget teman-teman. Karena contohnya nih misalnya kita udah dirumahkan, jadi dirumahkan atau melakukan pemutusan kerja. Setidaknya kita memiliki dana darurat minimal 3 bulan untuk kita gunakan mencari pekerjaan yang baru lagi atau untuk menutupi biaya kehidupan kita teman-teman. Ataupun contoh lainnya, misalnya nih kita tiba-tiba harus membeli smartphone baru, padahal kita nggak nyangka-nyangka smartphone kita yang lama itu tiba-tiba rusak, sementara smartphone itu kita gunakan untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan kita. Jadi otomatis kita butuh smartphone baru. Anggaplah iya kalau kita ada dananya, kalau enggak ya kan otomatis kalian berpikiran, aduh bagaimana nih kita mencari pinjaman, ada yang mengambil pinjaman dari home credit atau bahkan parahnya itu melalui pinjol. Tetapi kalau kita telah melakukan atau mempersiapkan jauh-jauh hari dana darurat ini, maka pada saat yang tepat itulah ketika kita mengalami masalah atau problem seperti saat ini, seperti yang aku gambarkan tadi, itu kita ada dananya untuk mengcover apa yang telah terjadi teman-teman. Jadi kita bisa membeli smartphone baru untuk digunakan lagi bekerja. Oke, selanjutnya kita lihat tabel yang berikut ini yang bakal aku liatin ke kalian ya teman-teman. Anyway teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih jumlah dana yang harus disiapkan? Buat kamu yang masih single, setidaknya kamu bisa menyiapkan 3 bulan dari pengeluaran wajib kamu setiap bulan. Selanjutnya untuk kamu yang sudah menikah, siapkan 6 bulan dari pengeluaran bulanan.
Nah, buat kamu yang sudah menikah dan punya anak, siapkanlah setidaknya 12 bulan dari pengeluaran bulanan. Jadi itu 1 tahun ya teman-teman. Jadi yang sudah punya anak itu setidaknya dia bisa mengcover sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Mereka harus menyiapkan dana darurat itu. Oke, adapun daftar pengeluaran untuk menghitung jumlah dana darurat yang harus disiapkan adalah kebutuhan pokok, misalnya konsumsi harian, tagihan rutin bulanan, misalnya listrik dan internet, juga air. Berikut transportasi, pembayaran sewa rumah, kos, hingga pengeluaran seperti utang, misalnya cicilan KVR. Pengeluaran ini tidak termasuk hiburan seperti liburan karena sifatnya bukanlah pengeluaran wajib. Oke, supaya lebih jelas lagi, teman-teman simak tabel di bawah ini sebagai contoh kebutuhan dana darurat yang kamu dari kamu yang single sampai pasangan yang memiliki anak. Jadi kalian bisa lihat tabelnya di sini. Pengeluaran bulanan untuk yang single, menikah, bahkan yang sudah menikah dan punya anak. Bisa kalian lihat perbandingannya di sini. Tuh. Untuk perbedaan-perbedaannya ya kalian bisa lihat teman-teman. Tuh. Jadi yang single dia butuh 9 juta untuk di 3 bulan pertama. Di 4 bulan pertama dia membutuhkan 12 juta. Di 5 bulan pertama dia membutuhkan 15 juta. Sementara yang sudah menikah di bulan pertama, di bulan ketiga dia membutuhkan 18 juta. Di bulan keempat 24 juta dan di bulan kelima dia butuh 20 juta. Begitu juga yang sudah menikah, di 3 bulannya itu dia butuh 36 juta, bulan keempat 48 juta dan di bulan kelima dia butuh 60 juta. Jadi tabel tadi itu merupakan jumlah dana darurat yang bisa kamu siapkan untuk memenuhi kebutuhan darurat yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Tapi ingat, perhitungan di atas bukanlah angka pasti yang harus kamu penuhi ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan kondisi kamu dan terus konsisten saat mengumpulkannya. Jadi di sini jalan keluar untuk menyiapkan dana darurat itu adalah dengan menabung di reksadana. Bisa juga kalian lakukan di reksadana atau investasi saham. Dan yang terakhir adalah menabung atau menyiapkan uang seperti yang bisa kalian lakukan di rumah, setidaknya memiliki celengan. Jadi cara untuk mengumpulkan dana tersebut adalah dengan mengalokasikan 10% dari penghasilan bulanan kita atau gaji kita sampai terkumpul dana daruratmu. Namun gak masalah juga sih teman-teman kalau kamu hanya bisa mengumpulkan di bawah 10% dari gaji setiap bulannya. Jadi 10% teman-teman dari setiap gaji bulanan kamu nih. Misalnya kamu dapat setiap bulannya itu 3 juta. Jadi 30%-nya itu, 10%-nya itu bisa kalian alokasikan untuk kalian simpan sebagai dana darurat kalian ya teman-teman ya. 3 juta berarti 300.000 yang harus kalian simpan. Oke, yang terpenting adalah konsisten dan punya target yang jelas supaya kamu siap jika ada keadaan darurat. Jadi pada saat kalian menabung dan mempersiapkan dana darurat ini adalah konsisten yang paling terpenting ya teman-teman. Jadi kalau udah paham perhitungannya, jangan lupa memisahkan dana darurat dengan rekening tabungan untuk keperluan kamu sehari-hari ya. Jadi setidaknya rekening untuk keperluan kamu sehari-hari itu beda dengan rekening untuk dana darurat kamu ya teman-teman. Yang harus dipahami juga, tempatkan dana darurat di tempat yang aman, mudah diakses dan dicairkan misalnya. Jadi jangan simpan dana darurat kamu di investasi tahunan karena bisa saja sewaktu-waktu pada saat kamu butuh investasi saham kamu itu lagi turun, lagi anjlok dan kamu lagi butuh duitnya. Jadi sebagian di rekening bank yang berbeda dengan rekening sehari-hari dan sebagainya.
Jadi ditempatkan di tempat yang terpisah ya teman-teman. Oke, gimana? Udah siap ngumpulin dana darurat dari sekarang atau kamu sudah setengah jalan ngumpulinnya? Semoga terus dan jangan sampai kendor ya teman-teman. Pilih instrumen yang kamu bisa dapetin di aplikasi berikut ini. Jadi di aplikasi ini linknya sudah aku bawa, aku simpen di deskripsi video ya teman-teman. Jadi tinggal kalian milih kalian mau menggunakan instrumen yang mana di aplikasi ini, karena ini adalah aplikasi reksadana dan investasi. Oke teman-teman, thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and comment, and see you on next video. Bye bye.